Jika kebanyakan negara di Timur Tengah memiliki banyak gedung pencakar langit, tapi negara yang satu ini sangat berbeda. Inilah dia negara Oman, negara kaya yang memilih untuk menjadi negara yang sederhana. Tapi kenapa Oman memilih menjadi negara sederhana dan tidak membangun banyak gedung pencakar langit? Well, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Oman dan sisi lain dari negara ini, hanya di GeoCurious. Republik Oman terletak di semenanjung Arab di kawasan Asia Barat Daya. Negara ini berbatasan langsung dengan Uni Emirat Arab di barat laut, Arab Saudi di barat, dan Yaman di barat daya. Sedangkan di sebelah timur dan tenggara, Oman berbatasan dengan Laut Arab, sementara di sebelah timur laut berbatasan dengan Teluk Oman. Negara Oman memiliki total luas wilayah sekitar 309.000 km persegi, yang secara administratif dibagi menjadi 11 provinsi atau wilayah, yang sering disebut juga dengan muhafazah, yang di sini juga meliputi eksklave Musandam. Jadi apa yang dimaksud dengan eksklave? Nah, eksklave adalah bagian dari suatu negara yang terpisah dari wilayah utamanya dan dikelilingi oleh wilayah negara lain. Jadi dalam kasus Oman, eksklave Musandam dikelilingi oleh negara Uni Emirat Arab dan terpisah dari wilayah utama Oman. Negara Oman sendiri beribu kota di Muscat, yang merupakan kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan juga tradisi yang dipadukan dengan perkembangan modern. Kota Muscat memiliki beberapa landmark ikonik termasuk Masjid Sultan Qaboos, yang merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Terdapat juga Mutrasok, yaitu pasar tradisional yang penuh dengan barang-barang lokal seperti perhiasan, rempah-rempah, dan juga berbagai kerajinan tangan. Dan di kota Muscat juga memiliki beberapa spot pantai menarik seperti Kurumbis yang merupakan salah satu tempat favorit bagi penduduk setempat dan juga wisatawan. Secara geografis fisik, Oman memiliki kondisi geografis yang beragam yang mencakup pegunungan, dataran pesisir, dan juga gurun. Pegunungan utama di wilayah Oman adalah Pegunungan Hajar yang terletak di bagian utara negara ini. Pegunungan ini merupakan bagian penting dari geografis Oman, yang dimana terdapat puncak tertinggi Oman di wilayah ini, yang bernama Jebel Syam, yang mencapai ketinggian 3.009 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis Oman juga meliputi dataran pesisir, terutama dataran pesisir Batinah, yang terletak di sebelah timur laut negara Oman, di antara Pegunungan Hajar dan juga Teluk Oman. Dataran ini adalah salah satu daerah pertanian utama di Oman dan merupakan salah satu wilayah yang paling padat penduduknya, dengan banyaknya kota besar termasuk ibu kota Muscat. Dan sebagai salah satu negara Timur Tengah, tentu saja Oman meliputi wilayah geografis gurun, terutama Gurun Rub al-Khali yang merupakan salah satu gurun terbesar di dunia, yang juga dikenal sebagai empty quarter. Nah, wilayah ini hampir tidak berpenghuni sama sekali, dan ditandai oleh hamparan pasir yang luas dan sangat sedikit vegetasi. Dan tentunya iklim di wilayah ini sangat kering dan panas. Nah, selain itu ada fakta menarik lain nih dari negara Oman. Meskipun Oman merupakan salah satu negara kaya di Timur Tengah, tetapi negara ini tidak memiliki gedung tinggi seperti di Qatar, Uni Emirat Arab, maupun Arab Saudi. Salah satu alasan mengapa tidak ada gedung pencakar langit di Oman adalah kebijakan pemerintahnya yang ketat terkait perencanaan kota dan juga arsitektur. Jadi, pemerintah Oman di bawah kepemimpinan Sultan Qaboos bin Said menerapkan peraturan yang membatasi ketinggian bangunan agar tetap rendah dan mempertahankan gaya arsitektur Oman agar selaras dengan warisan sejarah dan juga kondisi lingkungan alam. Dan menurut pemerintah Oman, daripada membangun gedung-gedung pencakar langit yang banyak, lebih baik fokus pada pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, universitas, dan juga rumah bagi penduduk. Jadi ya, percuma punya banyak gedung tinggi, tetapi kehidupan rakyat di negara tersebut tidak sejahtera. Oleh karena itulah, pemerintah Oman lebih fokus kepada kebutuhan masyarakatnya. Lalu siapa sih sebenarnya Sultan Qaboos bin Said?
Nah, Sultan Qaboos bin Said merupakan pemimpin monarki absolut negara Oman yang berperan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dan dalam masa pemerintahannya lah Oman menjadi negara yang maju dan makmur, yang menjadikan rakyatnya sebagai prioritas utama negara. Dan setelah Sultan Qaboos meninggal pada tahun 2020, ia kemudian digantikan oleh sepupunya Haitham bin Tariq al-Said yang melanjutkan pemerintahannya di negara Oman. Selama milenium pertama sebelum Masehi, Oman dikenal sebagai wilayah magan dalam teks-teks kuno Mesopotamia. Selama periode ini, Oman menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa peradaban besar, seperti Mesir, India, dan juga Mesopotamia. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Oman berada di bawah pengaruh Kekaisaran Persia Achaemenid. Barulah pada abad ke-7 Masehi, Islam mulai datang ke wilayah Oman. Dan Oman menjadi salah satu wilayah pertama di luar Arab Saudi yang menerima agama Islam. Dan sejak saat itulah agama Islam menjadi agama mayoritas di wilayah Oman. Selama beberapa abad berikutnya, kekuasaan di Oman terbagi antara berbagai dinasti, imamat, dan juga dikuasai oleh berbagai kekuatan asing. Misalnya, pada awal abad ke-16, Oman berada di bawah kendali Portugis, yang menduduki beberapa pelabuhan utama seperti Muscat, untuk mengendalikan rute perdagangan maritim di wilayah tersebut. Pada pertengahan abad ke-17, Oman berhasil mengusir Portugis di bawah pimpinan Imam Sultan bin Saif dari dinasti Yaruba. Dan setelah itu, Oman berkembang menjadi kekuatan maritim yang dominan di kawasan Samudra Hindia. Dan bahkan Kesultanan Oman pada saat itu menguasai sebagian wilayah Iran, Pakistan, dan sebagian besar wilayah pesisir Afrika Timur, yang di sini termasuk Zanzibar, yang kemudian menjadi pusat perdagangan penting di sana. Pada abad ke-18, dinasti Al-Said didirikan oleh Ahmed bin Said, yang kemudian menjalankan pemerintahan di Oman dan memindahkan ibu kotanya ke Muscat. Pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1891, Inggris mulai memperluas pengaruhnya di Oman melalui perjanjian-perjanjian yang menjadikan Oman sebagai protektorat Inggris. Dan pada pertengahan abad ke-20, Sultan Said bin Taimur mengadopsi kebijakan isolasi yang ketat, yang membatasi modernisasi dan juga pembangunan. Dan pada saat itu, Oman menjadi negara yang sangat tertutup. Barulah pada tahun 1970, Sultan Qaboos bin Al-Said mengambil alih kekuasaan dari ayahnya melalui kudeta damai. Dan Sultan Qaboos memulai era modernisasi besar-besaran, membangun infrastruktur, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Dan sejak saat itulah di bawah pemerintahan Sultan Qaboos, Oman menjadi negara maju dan penduduk Oman menjadi penduduk yang sejahtera. Jumlah penduduk Oman saat ini adalah sebanyak 5.300.000 jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Kepadatan penduduk di Oman adalah 17 orang per kilometer persegi, yang dimana 92% penduduknya tinggal di perkotaan, dengan usia rata-rata di Oman adalah 29 tahun. Mayoritas penduduk Oman adalah orang Arab yang sering disebut juga dengan Omani. Terdapat juga beberapa kelompok minoritas seperti Baluchi yang berasal dari wilayah Balochistan di Pakistan dan Iran. Banyak juga penduduk Oman yang berasal dari ekspatriat seperti dari India, Pakistan, Filipina, dan juga dari Indonesia. Bahasa Arab adalah bahasa resmi Oman dan digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan juga komunikasi sehari-hari. Agama Islam adalah agama resmi negara Oman, dengan sekitar 88% penduduk Oman menganut agama Islam. Selain Islam, terdapat juga minoritas agama lain di Oman seperti Hindu, Kristen, dan juga lain-lain. Dan Islam di Oman cukup berbeda dengan negara-negara Islam lain, yang dimana mayoritas penduduk Oman menganut mazhab Islam ibadi. Apa itu mazhab Islam ibadi? Nah, mazhab ibadi adalah salah satu cabang dalam Islam yang merupakan bagian dari mazhab-mazhab dalam fikih Islam, tetapi berbeda dari Sunni maupun Syiah. Ibadi sendiri termasuk ke dalam aliran Islam moderat, yang dimana ibadi merupakan golongan Muslim yang bersumber pada Al-Quran dan juga hadis.
dengan fokus utama menjadi hamba Allah yang sederhana. Dalam mazhab Ibadiyah mengutamakan adanya toleransi terhadap sesama muslim, terutama yang berbeda pendapat. Dan mereka tidak menganggap kaum muslim lain sebagai kafir jika berbeda pandangan dalam masalah politik maupun ideologi. Selain dari agamanya, Oman juga memiliki beberapa kekayaan budaya yang menarik untuk dibahas, terutama dari beberapa festivalnya seperti Festival Karif, Festival Muscat, dan juga Hari Nasional Oman. Sedangkan untuk tarian paling populer di Oman adalah Raza. Nah, Raza adalah salah satu tarian perang tertua di Oman, yang dimana dalam tarian ini menampilkan dua baris pria yang berhadapan satu sama lain. Nah, seolah-olah bertempur dengan pedang sambil membacakan puisi. Dan untuk pakaian tradisional, biasanya pria Oman mengenakan disdasya, yaitu pakaian tradisional berupa jubah panjang berwarna putih. Dan disdasya biasanya dipadukan dengan kum atau kopiah dan kanjar atau belati. Nah, kanjar sendiri adalah belati yang merupakan simbol kebanggaan dan identitas bagi Oman. Dan belati ini juga terdapat pada bendera nasional Oman. Sedangkan untuk pakaian tradisional wanitanya berupa abaya berwarna gelap. Dan beberapa juga mengenakan batula, yaitu penutup wajah tradisional yang biasanya dikenakan oleh wanita Baduy dari wilayah Teluk Persia. Dan dulu aksesoris ini sering digunakan, sekarang cuma digunakan di acara-acara penting saja. Dan terakhir, sebagai penutup di segmen ini, inilah makanan khas dari negara Oman seperti majput, syuwa, mushaltat, halwa, dan juga masyuai. Negara Oman adalah salah satu negara kaya di Timur Tengah, dengan PDB yang mencapai 114 miliar US dollar pada tahun 2022, dan PDB per kapita mencapai 25.000 US dollar pada tahun yang sama. Mata uang yang digunakan di negara Oman adalah Rial Oman, yang setara dengan Rp40.000. Sumber pendapatan utama negara Oman adalah dari sektor minyak bumi, yang menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara. Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia di Oman, struktur ekonomi Oman didominasi oleh sektor jasa 48%, diikuti oleh sektor migas 33%, industri 21%, dan pertanian perikanan sekitar 1%. Dan dari berbagai pendapatan ekonominya, Oman dapat memberikan banyak layanan ke penduduknya, seperti pendidikan dan juga kesehatan, yang dimana rakyat Oman mendapatkan pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas. Selain itu, Oman juga memberikan layanan kesehatan gratis bagi penduduknya, dan juga layanan bersubsidi bagi penduduk asing di negara tersebut. Menurut Oxford Business Group, dalam 40 tahun terakhir, harapan hidup penduduk negara Oman meningkat sekitar 30 tahun. Hal ini disebabkan karena akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dan juga dokter. Jadi itulah pembahasan kita tentang negara Oman. Negara kaya yang memilih hidup sederhana untuk kehidupan dan kesejahteraan penduduknya. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tentang negara Oman? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. And bye-bye. It's so cold outside, I'm alone.